Teman-teman, sebelum membaca buku-buku pengembangan diri yang begitu banyak jumlahnya, baik yang berbahasa Inggris maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya sarankan kepada teman-teman, coba deh untuk terlebih dahulu pelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, bahkan Allah sendiri langsung memuji akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, wahai Muhammad SAW. Betapa tidak Allah langsung yang memelihara beliau, kemudian mendidik, mentarbiah beliau alaihi salatu wassalam. Semua permasalahan kehidupan pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Rasul penutup yang membawa syariat yang sempurna. Maka haruslah petunjuk kehidupan yang datang dari beliau adalah petunjuk kehidupan yang sempurna. Bisa menjadi solusi yang relevan bagi kita semua. Di setiap tempat, di setiap masa. Sampai menjelang hari kiamat. Karena beliau diutus untuk segenap manusia sampai menjelang hari kiamat. Maka semua permasalahan kehidupan kita yang kita alami saat ini, sebenarnya ilmu dan solusinya itu sudah ada dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menghadapi problematika kehidupan yang begitu beragam. Tentu saja itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang telah menciptakan beliau dan menciptakan kita semua. Zat yang telah mentakdirkan semua problema kehidupan ini ada di hadapan kita. Tentu dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu seperti apa jalan keluar dan solusinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai, katakanlah, Al-Quran yang hidup, yang berjalan di muka bumi, yang memberikan teladan. Dalam urusan psikologi manusia, misalkan, Rasulullah SAW adalah guru terhebat dalam urusan itu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu tugas utama Rasulullah SAW adalah menyucikan hati manusia, memperbaiki hati manusia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas beliau adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan dan memperbaiki hati manusia, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Semua emosi negatif Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita obatnya, dimulai dari kemarahan, rasa iri hati, dengki, semua penyakit-penyakit hati Rasulullah SAW sudah ajarkan obatnya. Berbicara tentang kesabaran dalam perjuangan misalkan, beliau adalah contoh terbaik. Bukankah beliau yang mengajarkan kita la taghdab, la taghdab, jangan marah, bersabarlah. Bukankah beliau yang mengajarkan kita untuk meredam kemarahan negatif kita, wal kadhiminal ghaidh, sebagaimana disebutkan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan beliau adalah contoh nyata bagaimana perjuangan dari titik nadir, titik nol menuju puncak kemenangan dan kejayaan itu telah beliau jalani selama 23 tahun perjuangan dakwah beliau. Berbicara tentang rasa empati, beliau pernah merasakan rasanya jadi anak yatim semenjak dikandung ibu, sehingga beliau menjelma menjadi sosok yang paling empati kepada anak-anak yatim, orang-orang yang lemah. Berbicara tentang kesederhanaan hidup dan sifat qanaah, tidak ada yang lebih baik daripada beliau. Bahkan beliau diriwayatkan wafat dalam keadaan baju besi beliau tergadaikan kepada seorang Yahudi, belum tertebus. Berbicara tentang kesabaran dalam menahan rasa lapar, beliau adalah orang yang ketika para sahabat mereka hanya mengenakan sabuk untuk menahan rasa lapar, justru beliau meletakkan bebatuan kemudian diikat dengan sabuk untuk menahan rasa lapar beliau. Bahkan selama berbulan-bulan asap dapur tidak mengepul di rumah beliau. Kendati demikian, beliau adalah manusia yang hatinya paling kaya, paling ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau adalah manusia yang paling bahagia di dunia ini. Pelajari sirah kehidupan Nabi kita yang mulia, kita akan mendapatkan kemukjizatan di sana. Sampai-sampai Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang berasal dari Spanyol, Andalusia, ulama di abad kelima, beliau mengatakan, "Falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa." Andai kata Nabi Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat selain sejarah kehidupan beliau yang begitu sempurna sebagai teladan dan petunjuk bagi umat manusia, niscaya itu sudah cukup jadi mukjizat yang mengharuskan kita untuk percaya, beriman dan mengikuti petunjuk beliau. Barakallahu fikum.